Hai, aku Slow. Selamat datang di Kawaii Studio. Di video kali ini kita akan belajar gimana cara menggunakan aplikasi Ibis Paint. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung kenapa ada Ibis Paint dan Ibis Paint X. Jadi, keduanya merupakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi untuk menggambar di smartphone, baik itu Android ataupun iOS. Ibis Paint X adalah versi gratisnya, sementara Ibis Paint adalah versi yang berbayar. Di Ibis Paint X terdapat beberapa iklan di dalam aplikasinya. Beberapa fitur juga nggak bisa langsung digunakan kecuali kalau kamu menonton video iklan yang disediakan. Sementara Ibis Paint adalah versi berbayar dengan kelengkapan fitur dan tanpa iklan di dalamnya. Di video ini aku pakai Ibis Paint X karena untuk saat ini aku masih belum membutuhkan fitur lengkapnya dan masih betah untuk melihat banner iklan di aplikasinya. Oke. Itu dulu untuk intronya, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Setelah aplikasinya terbuka, yang pertama muncul adalah tampilan awal. Di sini kita langsung masuk aja ke galeri. Nah, di dalam galeri ini ada beberapa kanvas yang udah kita buat sebelumnya. Kalau kita klik salah satunya, ini untuk mereview ya. Bisa di slide kayak gini. Kalau misalnya kita mau mengedit ulang, tinggal klik edit. Nah, di sini kita bisa mulai menggambar. Selain itu kita bisa menduplikat atau mendelete kanvas yang udah ada ini dengan cara klik titik 3 ini. Di sini ada pilihannya. Nah, misalnya kalau kita punya kanvas yang gambarnya udah selesai, kita bisa ekspor dengan klik tombol share ini. Kita bisa ekspor jadi PNG ke galeri HP kita. Nah, di sini kita akan membuat kanvas baru. Tinggal klik aja tanda tambah ini. Di sini ada banyak pilihan ukuran, kita bisa pilih salah satu. Bisa juga kita import picture dan itu nanti foto yang kita pakai itu bakal menjadi kanvas kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin kanvas yang benar-benar baru. Bisa custom di sini. Diisikan angka kayak gini juga bisa. Lalu klik OK. Sekarang kita akan mulai pengenalan tools ya. Di sini kita punya banyak tools. Nah, yang pertama kita punya brush tool. Brush tool ini fungsinya untuk menggambar ya. Di sini kalau kita klik brushnya, bakalan muncul banyak pilihan dan kita bisa pilih salah satunya. Di sebelahnya lagi ini ada pengaturan yang bisa kita atur, tapi sebenarnya untuk kita yang masih belum ngerti mending ini kita skip dulu ya. Di sini kita bisa mengatur size dari brushnya. Di sini opacity-nya. Di sini untuk warnanya kita bisa custom di sini. Bisa juga kita pilih palet warna yang di sini. Brush ini ada pengaturan lanjutannya ya. Kita bisa temukan di sini. Pertama kita punya stabilizer. Contohnya kayak gini. Ini aku menggambar tanpa stabilizer ya. Bentar aku clear dulu. Nih, aku coba bikin garis tanpa stabilizer. Hasilnya kayak gini. Lalu kalau aku tambahkan stabilizer dan aku penuhkan, stabilizernya bikin garis kita jadi lebih rapi ya. Jadi untuk tangan kita yang kontrolnya masih kurang itu kita bisa pakai stabilizer ini. Selanjutnya ada force fade. Force fade ini gunanya untuk membuat ujung-ujung ini jadi lebih tajam. Pertama force fade-nya untuk start itu kita nonaktifkan. Hasilnya kayak gini. Lalu kalau kita aktifkan startnya sebanyak 50% lah. Ujungnya akan otomatis jadi lancip. Kalau N-nya kita aktifkan juga, maka ujung akhirnya bakalan jadi lancip. Nah, di sini ada bentuk dari fade-nya sendiri. Ini pilihan yang lebih tajam ya.
Dengan pengaturan yang sama jumlah force-nya tadi, tapi kita bikin fade-nya berbeda, maka bentuknya juga makin beda. Yang ini lebih tajam ya. Di bawahnya ada method. Method ini kalau real time berarti kita menggambar secara real time ya, apa adanya. Kalau metodenya kita ganti after, maka apa yang kita gambar itu bakal dimodif lagi oleh Ibis Paint. Contohnya kayak gini. Jadi kalau kita udah menggambar seperti ini, maka otomatis bakalan diperbaiki jadi lebih rapi gitu ya. Selanjutnya kita punya eraser tool. Eraser tool ini fungsinya untuk menghapus. Misalnya kita punya garis kayak gini dan mau kita hapus, kita bisa gunakan eraser tool. Eraser tool punya pengaturan yang sama dengan brush. Jadi kita bisa pilih bentuk erasernya di sini dan bisa kita atur di sebelahnya. Selanjutnya kita punya magic wand. Di sini magic wand. Jadi magic wand ini fungsinya untuk membuat seleksi. Contohnya seperti ini. Kalau kita klik kayak tadi, dia langsung bikin seleksi. Kelihatan ya? Nah, seleksi ini kalau kita udah punya seleksi, kita bakal lebih mudah untuk mewarnai. Contohnya yang terseleksi ini, kalau aku bikin warna seperti ini, maka yang terwarnai itu yang di dalam seleksi aja. Yang di luar seleksi bakalan hilang begitu aja ya. Itu gunanya seleksi. Dan kita menggunakan magic wand untuk membuat seleksinya tadi. Seleksi ini bisa kita tambahkan, klik ini, lalu klik yang mau kita tambahkan seleksinya. Di sini ada untuk mengurangi. Kalau yang ini untuk mengurangi ya. Terus di sebelahnya ada invert. Aku punya seleksi di bagian sini, di lingkaran yang ini. Seleksinya di sini ya. Kalau kita invert pakai ini, maka yang terinvert itu di luar lingkaran ini. Contohnya kayak gini. Nah, sekarang yang terseleksi yang ini. Yang ini enggak. Di sebelahnya lagi ada clear selection. Itu untuk menghapus seleksinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gap recognition. Itu fungsinya kayak gini. Aku kasih contoh dulu. Misalnya aku punya dua lingkaran, yang satu garisnya terhubung, yang satu garisnya terputus, kayak gini. Ini kalau aku bikin seleksi di sini, dia otomatis bakalan terseleksi dengan mudahnya. Tapi kalau di sini, dia bakalan seleksinya kemana-mana karena garis di sini putus ya. Di sini gunanya gap ini. Kalau kita aktifkan, maka walaupun ini terputus, kita tetap bisa membuat seleksi. Selanjutnya kita punya lasso tools. Ini untuk menseleksi juga tapi manual. Kalau yang tadi kan otomatis. Di sini kalau kita ganti jadi ini untuk mengurangi. Yang ini untuk menambahkan seleksinya. Selanjutnya kita punya bucket tool. Ini ember untuk menumpahkan cat kalau kita mau mewarnai secara otomatis dan cepat. Kita klik aja ini, lalu kita pilih warna yang kita mau. Nah, kalau kita klik di sini maka akan tumpah catnya dengan rapi. Seperti ini ya. Kita bisa pilih warna lain di sini. Selanjutnya kita punya move tool. Move tool ini seperti namanya bisa untuk memindahkan objek, bisa juga untuk memperbesar dan memperkecil. Di sini kita juga bisa merotate gambar ini ya. Aktifkan dulu di sini. Lalu kita bisa kayak gini kan, putar kayak gini. Di sebelahnya ini ada perspective form. Ini gunanya untuk men-scale tapi berdasarkan perspektif kayak gini.
Sebelahnya ada mesh form. Ini gunanya untuk mewarping ya. Kalau kita udah oke, tinggal klik centang yang hijau. Kalau kita mau membatalkan, tinggal klik silang ini. Nah, sekarang kita punya efek. Efek tool ini gunanya untuk memberi filter atau efek ke gambar yang kita punya. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin ini jadi warna hijau, bisa. Pertama kita cari dulu layernya. Nah ini. Lalu kita kasih efek. Kita pilih adjust color, lalu change drawing color. Di sini kita bisa pilih warna yang kita mau. Di sini kalau kita mau mewarnainya secara custom, kalau udah klik centang, lalu close ini. Selain efek itu, kita juga punya banyak di sini. Di sini ada blur, ada juga yang lain-lain sesuai keperluan kita. Selanjutnya kita punya smudge tool, ini dia. Nah, ini pengaturannya sama kayak brush. Di sini kita punya banyak pilihan. Tapi kita nggak bisa atur warnanya ya, karena kita nggak memerlukan warna untuk tools ini. Size-nya bisa kita ubah, opacity-nya juga. Nah, smudge tool ini gunanya untuk memblend warna. Contohnya kayak gini. Brush-nya bisa kita besarkan. Opacity ini gunanya sebagai kekuatan smudge-nya. Kalau kita kurangi, maka dia bakalan lebih lemah lagi. Ini gunanya untuk memblending warna ya, mencampurkan warna. Nah, di bawahnya ada blur tool. Blur tool ini gunanya untuk memblur. Kalau kita lihat sekilas sama kayak smudge tool ya, tapi beda sih. Ini hanya memblur, bukan mencampurkan warna. Di bawahnya ini ada liquify pen. Ini gunanya untuk meliquify, contohnya kayak gini. Di sini kita bisa pilih bentuknya. Contohnya kalau ini, dia akan jadi kayak gini, cekung ke dalam gini. Kalau kita tekan di sini. Bentar, kita coba besarkan. Nah, dia bakalan cekung ke dalam. Ini macam-macamnya bisa kalian cari sendiri ya. Yang paling ujung ini untuk menghapus hasil liquify-nya. Dia jadi kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya ada type tool. Kita pasti tahu ini gunanya untuk menambahkan tulisan. Caranya, aktifkan type tool, lalu klik di kanvasnya. Nanti kalau ada kotak kayak gini muncul, tinggal kita klik aja dan kita bisa mengetikkan sesuatu di sini. Nah, di sini kita bisa pilih fontnya. Ini font bawaannya udah cukup banyak ya. Tinggal kita pilih aja salah satu. Bisa kita pindah-pindah. Di sini ada pengaturannya, size-nya di sini. Ini kalau mau mengubah stylenya yaitu warna. Stroke-nya ini untuk garis di luarnya tulisan itu ya. Besaran stroke-nya ada di sini. Dan yang lain-lain bisa kalian cari tahu sendiri ya. Di sini ada banyak. Di bawahnya lagi ada comic tool. Ini gunanya untuk membuat frame di komik. Biasanya kalau orang yang sering menggambar komik atau webtoon itu pasti perlu ini ya. Contohnya kayak gini. Aku klik di sini, lalu klik add frame, maka akan muncul frame kayak gini. Ukuran framenya bisa kita atur di sini. Termasuk warnanya juga. Tapi biasanya warna hitam. Nah, kalau udah oke, tinggal klik centang ini.
kita bisa membagi framenya lagi seperti ini. Jadi kita bebas membaginya ya. Di sini kalau kita lihat ada select, ini gunanya untuk mengedit kembali frame-frame yang udah ada. Kita bisa ubah ukurannya di sini. Tinggal klik dan tarik aja kayak gini. Sekarang kita punya eyedrop tool. Eyedrop tool ini gunanya untuk mengambil sampel warna dari warna yang ada di kanvas kita. Contohnya ini kita punya warna hitam di sini. Kalau kita mau mengambil warna pink ini, tinggal klik aja di sini. Bisa juga kita geser. Nah, kalau kita lepaskan di pink, maka palet warna yang di sini bakalan berubah jadi pink, yang tadinya warna hitam. Nah, di sini di paling bawah ada namanya canvas tools. Di sini kita bisa mengatur kembali kanvas kita. Contohnya kita bisa mengubah ukuran kanvas yang tadi awalnya sekitar 1000, bisa kita ubah di sini. Kalau udah kita klik OK, maka bakalan berubah. Di sini juga ada macam-macam ya, misalnya trim ini untuk crop. Lalu bisa juga kita rotate. Ada juga untuk flip. Ini flip horizontal, yang ini flip vertikal. Untuk penggunaan toolsnya kita udah tahu semua ya. Nah, sebelum kita lanjut aku mau kasih tahu cara undo dan redo. Misalnya aku menggambar kayak gini, lalu mau aku undo, tinggal klik tombol ini. Ini untuk undo, ini untuk redo. Untuk undo dan redo kita bisa gunakan jari kita. Contohnya tap dengan 2 jari itu untuk undo, tap 3 jari itu untuk redo. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Ini adalah pendukung untuk tools-tools yang ada di sini. Contohnya kalau di sini kita punya seleksi misalnya. Di sini ada untuk remove selection, untuk menghapus seleksinya. Ada juga invert dan clear layer dan lain-lain. Lalu di sebelahnya lagi, ini kayak yang udah kita pelajari tadi untuk pendukung brushnya ya, stabilizer dan sebagainya. Sebelahnya lagi ini ada rule, alat bantu untuk menggaris. Yang ini untuk garis lurus, contohnya kayak gini. Kalau kita aktifkan kita bisa menggaris dengan lurus kayak gini. Ini bisa kita miringkan lagi. Di sebelahnya ada circle. Circle ini untuk membuat lingkaran. Cara mengaturnya kayak gini. Ini bisa kita pindah kalau kita klik yang tengahnya ini. Untuk mengubah ukuran bisa kita tarik yang ini. Lalu kalau kita mau bikin lingkaran, bikin aja kayak gini. Dimanapun kita bikin, rotasinya bakal tetap di sini ya, kecuali kalau ini kita pindah. Nah, untuk menghilangkan ini tinggal klik off aja. Lalu di sini ada oval. Oval ini hampir sama kayak circle tadi ya. Di sebelahnya lagi ada perspektif. Perspektif ini biasanya digunakan untuk menggambar bidang. Ya mungkin suatu saat kalau kalian udah pro, kalian bakalan butuh ini. Contohnya kalau kita mau menggambar ruangan. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah. Ini ada symmetry rule. Ini gunanya untuk menggambar secara simetri, contohnya kayak gini. Kalau aku menggambar di sebelah kanan, maka di sebelah kiri bakalan muncul juga ya. Begitu juga sebaliknya.
Di sebelahnya lagi ada simetri, tapi ini jumlahnya bisa kita atur. Yang tadi kan cuma satu garis gitu ya. Kita coba 4. Ini bisa dimiring-miringkan. Kalau aku gambar di sini, maka keempat kotaknya akan terisi. Yang di sebelahnya lagi ini sama kayak tadi, sama kayak ini. Jumlahnya bisa kita kurangi sampai 4 misalnya. Bedanya tuh di sini. Kalau ini dia merotate ya, kayak gini. Tapi kalau yang satunya tadi ini mirror. Jadi kalau aku bikin ke arah sini, dia akan menggambar secara mirror gitu ya. Kalau yang tadi ini dia merotate-nya. Nah, di sini ada perspektif tool dan lain-lain, itu kalian cari tahu sendiri aja. Selanjutnya kita akan belajar tentang layer. Yang ini adalah tombol layer. Kalau kita klik maka akan terbuka panel layer seperti ini. Untuk kalian yang belum tahu, layer itu adalah lapisan di dalam project kita yang berisi objek-objek yang kita buat. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggambar objek di sini, maka objek itu akan tergambar di dalam layer ini. Nah, misalnya kalau aku punya dua objek kayak gini, yang satu lingkaran ini, yang satu segitiga, mereka di dalam layer yang sama, maka sulit untuk memodifikasi mereka. Contohnya kayak gini. Kalau aku mau memindahkan salah satu nggak bisa karena mereka berada di dalam layer yang sama. Tapi kalau misalnya aku membuat objek berbeda di layer yang berbeda, maka itu akan lebih mudah untuk memodifikasinya. Kalau aku mau pindahkan yang lingkaran, aku tinggal aktif di lingkaran ini, lalu aku bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Jadi itu fungsi layer. Nah, di sini kalau kita mau bikin layer baru, kita bisa klik tombol tambah ini. Maka akan muncul layer seperti ini. Ini layernya masih kosong ya. Nah, fungsi yang selanjutnya di sini ada add folder. Add folder ini untuk membuat folder, dan foldernya bisa kita gunakan untuk menyimpan layer. Contohnya kayak gini. Ini kita udah punya folder di sini dan kita mau memasukkan dua layer ini ke dalam folder yang sama. Sampai dia agak geser ke kanan gini, berarti dia udah masuk folder ya. Lepaskan aja. Lalu yang bawah tinggal kita tarik ke atas. Ini bisa kita minimize ya. Klik tombol yang ini, yang gambar folder ini. Nah, jadi dua objek ini sudah masuk ke dalam folder yang sama. Jadi kalau kita pindahkan, mereka bakalan pindah sama-sama. Tapi mereka tetap di layer yang berbeda, kayak gini. Nah, selanjutnya kita punya duplikat layer. Ini gunanya untuk menduplikat kayak gini. Jadi ada dua. Selanjutnya kita punya add layer from canvas. Ini fungsinya untuk menduplikat, tapi menduplikat semua layer yang ada menjadi satu layer. Contohnya kita punya dua layer ini. Ini jangan dihitung, hapus saja. Dua layer ini, kalau kita klik ini, maka dia akan terduplikat tapi dalam satu layer. Selanjutnya kita punya flip. Flip ini untuk memflip objeknya ya, kayak gini. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang ini beberapa. Contohnya flip. Ini sama dengan yang di sini. Yang paling atas itu fungsinya untuk clear layer atau membersihkan layernya. Bagian bawahnya ini ada invert. Invert itu untuk membalikkan warna. Contohnya kita punya warna kuning dan kita punya warna biru. Kalau kita invert ini, maka objek yang warna kuning akan menjadi warna biru,
yang warna biru akan menjadi kuning, karena kalau dibikin negatif kayak gitu ya. Kita invert coba. Nah benar kan, jadi fungsinya ini untuk menginvert warna atau menegatifkan warna. Di bawahnya ini sama, flip. Yang ini tadi untuk, oh ini beda dari yang ini. Walaupun ikonnya agak sama tapi sebenarnya beda ya. Nah yang ini fungsinya untuk menyatukan layer kayak gini, menyatukan tanpa menduplikat. Kalau yang tadi kan menduplikat ya, semua layer diduplikat jadi satu layer. Nah di bawahnya ini ada background. Background itu pilihan untuk background yang kita punya. Contohnya kayak gini. Ini cuma tampilan ya, biar kita lebih mudah untuk melihat objek-objek kita. Di bawahnya lagi ada opacity. Yang ini opacity. Di sini ada blend mode. Ini kalian cari tahu aja sendiri kayak apa fungsinya. Lalu yang mau aku kasih tahu lagi ada alpha lock. Alpha lock tuh kayak gini. Misalnya aku punya objek di sini, aku gambar dulu. Misalnya aku punya gambar bulat, lalu aku mau menggambar tekstur di atasnya seperti ini. Pengennya garis ini ada di dalam lingkaran, itu aku bisa pakai alpha lock. Jadi setiap aku menggambar garis, maka yang tergambar cuma yang di dalam lingkarannya ya. Dia nggak akan keluar dari lingkaran itu. Kalau alpha locknya kita matikan, jadinya kayak gini. Selanjutnya ada clipping mask. Clipping mask ini fungsinya sama kayak alpha lock, cuman clipping mask menggunakan layer baru dan itu bisa kita modif lagi. Contohnya kayak gini. Aku bikin layer baru di atas objek biru ini. Lalu aku gambar kayak gini. Gambar garis kuning ini akan ku clipping ke objek biru. Tinggal klik kayak gini, maka dia akan terclipping dan hasilnya kayak alpha lock tadi ya. Cuma bedanya ini masih bisa dimodifikasi. Contohnya kita aktif di layer ini, lalu bisa kita move, bisa kita kecilkan, jadi editable gitulah. Beda dengan alpha lock tadi ya. Selanjutnya ada selection layer. Selection layer ini ada hubungannya dengan magic wand tool ini ya, sama lasso tools. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau mewarnai objek ini, kita menggunakan seleksi. Itu di layer ini bakal muncul area biru. Itu adalah area yang udah kita seleksi. Jadi kalau udah ada area seleksi kayak gini, kita bisa mewarnai di layer baru kayak gini. Nah itu tadi tentang layer ya. Sekarang aku mau ngasih tahu cara nge-save gambar yang udah kita buat. Caranya klik back, lalu save as. Di sini save as transparent ini berarti kita nge-save tanpa background ya, tanpa background putih ini. Dia akan tersimpan ke galeri HP kita. Lalu save as PNG ini fungsinya untuk nge-save tapi dengan background. Contohnya kayak gini. Nah ini tadi tidak ada backgroundnya ya, yang satunya ada. Nah kayak gini. Itu tadi cara nge-save nya. Lalu terakhir sebelum aku tutup video ini, aku mau kasih tahu kalau kita klik back ini, di sini ada settingan lanjutan. Di sini ada banyak macam settingan yang bisa kita ubah sesuai keperluan kita. Contohnya ini tadi untuk undo dan redo ya. Kalau kita nonaktifkan maka kita nggak bisa undo pakai 2 jari atau redo pakai 3 jari. Jadi kalau kalian perlu fitur itu tinggal klik aja. Nah itu aja tutorial dasar Ibis Paint dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang baru belajar menggambar di Ibis Paint. Jadi itu aja, aku Slow dan see you.